maju terus pantang mundur. Di bawah langit senja, mimpi-mimpi menjuat luhur. Kami pasukan Garuda, lulu baja tak mudah pudar. Segelintir asa, jadi langkah gagah berkobar. Keberhasilan timnas Indonesia sampai bisa ada di titik sekarang ini tentu saja tidak lepas dari tangan besi seorang Shin Tae-yong. Ya, pelatih yang satu ini emang dikenal sebagai pelatih yang sangat tegas dan disiplin. Selain itu, Coach Shin juga bukan orang yang mudah diintervensi oleh pihak manapun. Sehingga wajar kalau mungkin alasan itu yang membuat dirinya nggak disukai oleh para sengkuni sepak bola. Nah, selain jadi juru taktik yang handal, ternyata Coach Shin ini juga merangkap jadi tukang jagal karir pelatih lawan. Sebab tidak sedikit pelatih yang kehilangan pekerjaannya usai menelan hasil mengecewakan atas timnas Indonesia asuhannya. Dan terbaru, pelatih Australia Graham Arnold diketahui baru saja mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pelatih usai mendapatkan beragam tekanan publik. Kekalahan atas Bahrain dan ketidakmampuan Australia mengalahkan Indonesia yang sebelum laga itu masih di rank 133 dunia. Dianggap sebagai faktor penguat mengapa ia harus out. Dan atas dasar itulah, pelatih Bahrain, Dragan Talajic, serta pelatih China, Branko Ivankovic, diketahui mulai merasa resah, gundah, gelisah tanpa arah usai mendengar kabar tersebut. Sebab bukan tak mungkin, nasib mereka akan menjadi buruk andai nggak mampu menang atas Indonesia di bulan Oktober nanti. Harapan tak terhenti, walau badai membiru. Dari Sabang sampai Merauke, semangat menyatu padu. Kami pasukan Garuda meraih asa tertinggi. Siapa suruh lawan Shin Tae-yong? Itulah kalimat penegasan yang mungkin layak disematkan kepada setiap pelatih yang karirnya kelar usai melawan beliau. Yap, sejak pertama kali menangani timnas Indonesia, setidaknya udah ada 6 pelatih yang out usai mendapatkan hasil minor kala melawan timnas Indonesia asuhannya. Terbaru, pelatih timnas Australia Graham Arnold, yang sebelumnya memang udah mendapatkan tekanan publik, secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pelatih. Dan salah satu hal yang benar-benar membuatnya dituntut untuk out, jelas adalah ketidakmampuan tim Kangguru mengalahkan Indonesia yang sebelum laga masih ada di rank 133 dunia. Jangankan menang, wong cetak gol aja enggak. Apalagi sebelumnya mereka kalah di kandang sendiri atas Bahrain. Maka wajar jika usai laga melawan Indonesia, Graham Arnold mengambil keputusan itu sebagai bentuk tanggung jawab. Ya, sebelum dipecat mendingan resign lah. Kalau keluarnya dipecat, CV-nya jelek nanti. Kira-kira gitu kali ya yang ada dalam pikirannya. Sejati diukir di relung hati, lawan semua rintangan, tak kenal arti rasa letih. Jiwa-jiwa kuat, bercahaya pada purnama gigi. Harum bumi pertiwi menyusup dalam darah juara, gemuruh dalam dada, cita-cita membara. Terjal jalani jalan, tak pernah henti berlari. Garuda di dadaku kini dan nanti abadi. Garuda terbang tinggi, menembus langit biru. Harapan tak terhenti, walau badai membiru. Dari Sabang sampai Merauke, semangat menyatu. Yap, dengan outnya Graham Arnold, berarti kurang lebih udah ada 6 pelatih yang harus merasakan efek hasil minor ketika melawan timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Sebab sebelum ini, udah ada nama seperti Philippe Toshie yang out sebagai pelatih Vietnam, Tatsuma Yoshida yang out sebagai pelatih Singapura, Din Tenang di timnas U20 Vietnam, Damien Hertog di timnas U19 Arab Saudi, Viteslav Lavika timnas Kuwait, dan Tan Cheng Ho pelatih Malaysia. Ya, beruntungnya kemarin Roberto Mancini ya nggak jadi kalah sama Indonesia. Coba kalau kalah, sumpah kayaknya fix dipecat tuh. Namun dari nama-nama tadi, mungkin yang paling nyesek ya Philippe Toshie. Karena di Piala Asia kalah 1-0, lalu di kualifikasi Piala Dunia, mereka kalah 1-0 di GBK dan dihajar di Midin Stadium 03. Jelas itu sangat-sangat membuat publik sejuta nguyan marah abis. Karena bisa kalah beruntun tanpa sekalipun bisa mencetak gol atas Indonesia. Lawan semua rintangan, tak kenal arti rasa letih. Jiwa-jiwa kuat, bercahaya pada purnama gigi. Harum bumi pertiwi menyusup dalam darah juara, gemuruh dalam dada, cita-cita membara. Terjal jalani jalan, tak pernah henti berlari. Garuda di dadaku kini dan nanti abadi. Garuda terbang tinggi, menembus langit biru. Harapan tak terhenti, walau badai membiru. Dari Sabang sampai Merauke, semangat
Ya, melihat realita yang ada, wajar jika sekarang pelatih Bahrain, Dragan Talajic, dan juga pelatih China, Branko Ivankovic, merasa resah dengan situasi ini. Sebab bukan tak mungkin, jika mereka gagal menang atas Indonesia, maka posisi kursi pelatih bakal panas. Nah, menurut media China, NetEase, nasib pelatih timnas China, Branko Ivankovic, akan ditentukan tergantung hasil laga melawan timnas Indonesia. Di mana NetEase menyebut Branko Ivankovic akan dipecat jika skuad negeri tirai bambu tersebut kalah dari tim Garuda di bulan Oktober nanti. Perlu Anda ketahui, pertandingan kandang melawan Indonesia adalah pertarungan hidup mati bagi pelatih Ivankovic. Jika timnas China gagal mencetak poin melawan Indonesia di kandang sendiri, Ivankovic pasti akan dipecat, tulis NetEase. Yap, apa yang diutarakan oleh media tersebut memang sangat mendasar. Sebab penampilan China di dua laga awal sangat-sangat mengecewakan. Kena geprek dari Jepang 7-0, lalu kena comeback dari Arab Saudi 1-2 di kandang sendiri, sampai akhirnya membuat para fans ngamuk-ngamuk usai laga. Sementara itu, pelatih Bahrain, Dragan Talajic, mengaku akan melakukan apapun untuk bisa menang atas Indonesia. Sebab pastinya ia tak mau reputasinya ternoda karena nggak bisa menang atas tim yang secara ranking jauh di bawah Bahrain. Meskipun begitu, menurut mantan pelatih Bahrain U23, Samir Chamam, timnas Bahrain harus segera memasukkan Indonesia ke dalam daftar hitam sebagai tim yang punya potensi ancaman besar dan sama sekali nggak boleh meremehkan mereka di pertandingan nanti. Hal itu lantaran tim yang sekarang dibentuk dengan skuad mayoritas pemain Eropa tentu sangat berbeda dari tim yang dihadapi pada 2012 silam saat mereka menang 10-0. Selain itu, perkembangan sepak bola Indonesia juga makin bagus terutama di bawah Erick Thohir sebagai ketua PSSI. Oleh karenanya, Samir Chamam mengingatkan pasukan Bahrain agar tetap waspada dengan tim Indonesia karena bagaimanapun ia menganggap peluang terbesar meraih poin tetap dari Indonesia yang notabene tim dengan ranking terendah. Kita memang tidak mengetahui permainan Indonesia dan kita juga tak tahu siapa pemain yang akan dipantau karena semuanya sudah berubah. Akan tetapi, kita tak akan hanya memantau satu pemain saja karena ini merupakan permainan tim. Ucap Samir dilansir dari BFA TV. Garuda terbang tinggi, menembus langit biru, harapan tak terhenti, walau badai membiru. Dari Sabang sampai Merauke, semangat menyatu padu, kami pasukan Garuda meraih asa tertinggi. Tahu, Garuda terbang tinggi, menembus langit biru. Yap, terlepas dari apapun, Indonesia harus benar-benar bisa memanfaatkan setiap peluang yang ada ketika melawan Bahrain ataupun China. Sebab sudah pasti, mereka akan melakukan apapun buat menang. Terutama Bahrain nih, yang pelatihnya songong dan ngatain Indonesia cuman karena kita main imbang lawan Australia. Lalu supporternya yang rese minta ampun. Plus pemainnya yang seperti tim Timur Tengah pada umumnya yang hobi banget main drama kolosal. Nah, mudah-mudahan masuknya Misil Girls dan Eliano bisa langsung memberikan impact nyata dan mudah-mudahan mereka cepat beradaptasi dengan sikon yang ada. Karena memang dilihat dari sisi manapun, target paling realistis meraih 12 poin ya dari Bahrain ataupun China yang secara kekuatan gak jauh beda. Kalau sama Arab dan Australia, bisa curi 1 poin aja di kandang ataupun tandang itu udah oke. Nah, kalau Jepang, kita jujur aja, calculated loss. Tapi ya mudah-mudahan gak kebantai gitu aja, karena untuk saat ini level mereka masih 2 tingkat di atas kita as a team. Biru, harapan tak terhenti, walau badai membiru. Dari Sabang sampai Merauke, semangat menyatu padu, kami pasukan Garuda meraih asa tertinggi. Tahu, Intinya mental baja. Bagaimanapun harus tertanam di dalam jiwa setiap pemain yang berjibaku di atas lapangan. Toh pada dasarnya ranking FIFA hanyalah sebuah angka, karena bagaimanapun semua tahu jika ranking Indonesia anjlok ketika itu, ya gara-gara bobroknya kepengurusan federasi saat itu, sampai-sampai kena sanksi FIFA. Dan kini, pelan namun pasti, segala progres yang dibangun udah benar arahnya. Tinggal gimana caranya nih, mematangkan setiap detail-detail kecil yang kurang. Ya emang sih, kalau boleh jujur, peluang lolos Piala Dunia itu paling 30-40%, tapi nggak apa-apa, apapun caranya, yang penting gas terus. Masalah hasil, biarkan semesta menulis ceritanya, oke? menembus langit biru, harapan tak terhenti, walau badai membiru. Dari Sabang sampai Merauke, semangat menyatu padu, kami pasukan Garuda meraih asa tertinggi. Tahu, tahu, tahu.
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.